Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang insya-Allah selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap dulu memperbanyak puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai pagi Ahad ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat hadir ke rumah Allah ini untuk mendekatkan diri kepadanya dengan mengkaji ayat-ayatnya dan pedoman-pedoman yang telah diturunkannya kepada kita dalam Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Dan ini juga kepada Nabi kita Muhammad SAW tentu kita memperbanyak selawat dan salam karena beliaulah yang telah menyampaikan risalah agama kita ini. Beliaulah yang telah menerima Al-Quran ini dan kemudian telah disampaikannya kepada kita. Sehingga dengan demikian akan menjadi pedoman kehidupan kita sampai alam akhirat nantinya. Di balik itu juga akan memberikan syafaat kepada kita. Kita butuhkan syafaat Al-Quran, kita butuhkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kajian kita pada pagi hari ini adalah tadi sudah disampaikan jatuhnya kajian surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Yang intinya nanti akan kita dapatkan di dalamnya bahaya mempertuhankan hawa nafsu gitu. Kalau kita boleh beri judul begitu. Dan ayatnya sudah kita bacakan tadi kan. Kalau Bapak dan Ibu buka Al-Quran, boleh kita terjemahkan. Afara'aita, apakah engkau melihat? Atau boleh kita artikan, bagaimanakah pendapatmu? Gitu ya. Kalau arti aslinya, afara'aita, apakah engkau melihat? Manittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan ilahnya, Tuhan yang disembahnya, adalah hawa nafsunya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah menyesatkannya setelah dia punya ilmu. Wa khatama ala sam'ihi. Dan menutup pendengarannya daripada kebenaran. Wa qalbihi, dan juga menutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi, dan Allah menjadikan atas penglihatannya ghishawah, penutup. Faman yahdi, maka siapakah yang bisa memberi hidayah min ba'dillah selain dari Allah? Afala tazakkarun, apakah kamu tidak menjadikan ini sebagai suatu peringatan? Itu terjemahan letterleknya Bapak sekalian. Ayat ini adalah memberikan gambaran kepada kita
bagaimana kita di dalam apa? Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, tetap mantap pendirian kita dengan syahadat kita. La ilaha illallah. Itu dulu Bapak. La ilaha illallah. Dan dilanjutkan dengan Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat keislaman kita. Syahadat keimanan kita. Ya. Dan itu juga sikap dan kepribadian kita. Dan itu juga perjalanan hidup kita. Gitu ya. La ilaha illallah. Ya, tidak ada yang berhak dijadikan ilah. Ya. Tidak ada yang berhak untuk disembah secara benar kecuali Allah. Ya, hanya Allah kan itu ya. Hanya Allah yang kita sembah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Hanya kepada Allah kita menyerahkan diri. Hanya kepada Allah cinta sejati kita. Ya. Nah, maka kalau itu sudah mantap di dalam diri kita, kita insya Allah akan tergolong orang-orang yang beriman yang istiqamah kan gitu. Wallazina amanu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami ada Allah. Kemudian mereka istiqamah untuk itu, insya-Allah Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat yang memberikan motivasi agar mereka tidak takut dan khawatir di dalam menjalani hidup ini dan beri mereka kabar gembira. Surga sedang menanti sebagaimana yang dijanjikan Allah. Ini dasar awal dulu Bapak sekalian. Jadi, kalau ini sudah mantap, yang lain itu jadi mudah. Maka itu dakwah Nabi yang pertama itu. 13 tahun malah itulah dakwahnya. Di Mekah. Ya. Yang penting orang apa? Orang Arab itu mau bersyahadat gitu dah. Belum ada kewajiban ibadah yang lain. Tapi itu berat bagi orang Arab. Padahal apa susahnya mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi itu sangat berat. Walaupun pamannya sendiri, Abu Thalib sudah mengakui kebenaran secara dalam hatinya, tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Tetap juga dia tidak beriman. Kan gitu. Abu Thalib itu kan sebenarnya apa? Paman yang membesarkan Nabi, yang mendidik Nabi, yang melindungi Nabi, yang di saat Nabi mulai berdakwah dia bisa apa? Bisa memahaminya, buktinya dia tidak memusuhinya, tidak seperti paman yang satu lagi yang bernama Abu Lahab. Tapi sayangnya itulah dia tidak mau mengikrarkannya. Kan itu? Kalau diikrarkannya sudah Islam dia. Mati dia masuk surga insyaAllah. Itu terlihat pernah kita ceritakan sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan itu. Nah inilah jadi masalah Bosan. Karena keimanan itu di samping dimantapkan dalam hati harus diucapkan dengan lidah. Diikrarkan dengan lidah. Baru yang ketiganya dinampakkan dengan perbuatan. Ini harus menjadi sikap kita kalau kita mau mendapatkan yang kita minta selalu selamat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan kata Allah seperti apa yang dibicarakan di dalam surat Al-Jasiyah ayat berapa tadi? Ayat 23. Masya Allah. Ditanya dengan kata-kata itu istifham takriri namanya Bapak sekalian. Ya. Di dalam bahasa Arab itu kalau kalimat bertanya itu ada namanya istifham. Ada yang ingkari, ada yang istifham takriri. Kalau istifham ingkari, contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sama juga itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat?
Artinya kamu melihat itu kan. Tapi istifham ingkari maknanya adalah isbati, kata orang Barat. Kalau ini afaro'aita, istifham juga. A itu pertanyaan itu. Apakah gitu ya? Apakah engkau melihat? Tapi tidak dengan kata takriri. Takriri itu kata pertanyaan yang memberikan ketetapan. Ya. Jadi boleh diartikan afaro'aita, engkau kan melihat. Kan itu artinya ya. Engkau kan melihat. Kalau di dalam buku tafsir mungkin berbeda macam-macam. Apakah engkau melihat? Melihatkah engkau? Atau engkau melihat? Ada lagi yang diapakan? Melihat itu tentu dengan pemikiran. Bagaimanakah pendapatmu? Gitu juga boleh. Afara'aita. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana? Terhadap orang. Man itu orang. Orang-orang yang. Jadi apa umum itu? Jadi orang-orang atau siapa saja orangnya di dalam perjalanan hidup ini ittakhaza, menjadikan. Asal kata ittakhaza itu mengambil. Akhaza mengambil. Tapi dalam perubahan kata arti yang agak cocok dengan bahasa Indonesia artinya manittakhaza, yang menjadikan. Apa yang dijadikannya? Ilahahu. Menjadikan sembahannya, menjadikan Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang dicintainya, Tuhan yang dipatuhinya, Tuhan yang didekatinya, Tuhan yang dia tunduk kepadanya. Kan itu artinya. Apa? Hawahu, hawa nafsunya. Nah, ini ada dua kata yang akan kita bahas agak mendalam. Yang pertama ilah. Ya. Yang kedua hawa. Gitu ya. Ilah. Kalau secara letterlek kita artikan kan Tuhan aja gitu. Tuhan yang disembah artinya gitu. Karena Tuhan itu dalam bahasa Arab minimal untuk mudah kita pahami, coba lihat di dalam surat An-Nas saja. Ada 3 itu kan. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas Tuhan ya. Yang kedua malikin nas, Tuhan juga. Ilahin nas. Rabb, Malik, Ilah, gitu kan. Tiga-tiganya artinya Tuhan. Artinya apa? Di dalam pemahaman kita, pendekatan dengan bahasa kita artinya Tuhan. Tapi Rabb itu Tuhan artinya berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah apa? Bahwa dia berbuat dengan sendirian sesuai dengan kekuasaannya. Maka kalau kita mentauhidkan Rabb, artinya kita tauhidkan Allah itu dengan perbuatannya. Apa perbuatannya? Khalaqa, mencipta. Sawwa, menyempurnakan. Dabbara, mengatur. Kemudian razaqa, memberi. Kemudian malaka, menguasai. Kan itu ya? Perbuatan dia semua Allah kan? Jadi di saat kita kenapa tidak la ilaha illa rabbul alamin kan gitu ya? La ilaha rabbal alamin. Tapi dibuat la ilaha illallah. Karena berbeda makna Rabb dengan ilah. Walaupun secara bahasa Indonesia kita sama-sama mengartikan apa? Tuhan ya. Jadi kalau Rabb itu Tuhan adalah pengakuan tauhidan kita kepada Allah, bahwa Allah dengan kemahakuasaannya, dia maha mencipta, dia maha menyempurnakan penciptaannya, dan dia maha mengatur, dan dia maha menguasai. Gitu. Maka di dalam tauhid dia menjadi tauhid rububiyah. Yaitu timbul keyakinan dalam diri kita bahwa apa yang terjadi ini, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lihat, semuanya itu hanya benar-benar Allah yang ngatur. Ya. Apa saja? Apa saja? Sebenarnya apa saja? Rabb, gitu kan. Kemudian ada kata-kata ilah. Ilah itu juga Tuhan artinya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Di dalam syahadat kita itu la ilaha, kan gitu ya. Illallah. Tidak la Rabb illa Rabballah, kan bukan begitu, tapi la ilaha illallah. Ada yang berkata, kenapa tidak la Rabbun illallah?
Boleh tak? Tidak ada dasarnya. Ya. La rabbun illallah. La rabba illallah. Tapi yang ada la ilaha. Karena ilah ini adalah menjadi tujuan pokok. Kalau Rabb menjadi pengakuan. Rabb, kita mengakui Allah kan gitu ya. Kita akui Allah. Tak mungkin hari hujan kalau tidak diturunkan oleh Allah hari hujan. Alhamdulillah hari ini cerah kan ya. Matahari terang. Kenapa? Allah yang menjadikan ikhtilafil laili wan nahar. Allah yang merubah pertukaran siang dan malam. Allah lah yang menjalankan matahari wasyamsu wal qamar tajri limustaqarrin laha sehingga dia bersinar kepada kita. Itu tidak bisa manusia sama sekali itu. Itu Allah saja. Ya. Jadi kembali kita masuk. Kalau begitu, ilah itu artinya Tuhan, gitu ya. Tuhan. Dan itu menjadi kata-kata dasar dari syahadat kita. Apa itu? Alihah. Alihah itu minimal artinya yang paling dekat adalah abadah. Abadah itu adalah yang sembahan. Jadi ilahun alihah. Alihah itu menyembah. Abidah itu juga menyembah atau beribadah gitu Jadi kalau la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak kita beribadah kepadanya. Dengan benar gitu ya. Tidak ada Tuhan yang berhak kita beribadah kepadanya kecuali Allah. Jadi tidak ada cerita bentuk-bentuk ibadah kepada ini itu tidak boleh. Kenapa itu syirik gitu kan? Dan ini Bapak sekalian kajiannya kajian tauhid ya, la ilaha illallah. Memang di dalam di dalam bahasa Indonesia kita terlalu terbawa arus kata-kata Tuhan terus kan. Tapi kalau kita memahami secara mendalam, memang kita perlu memahami ilah. Ilah itu dengan baik sehingga di saat kita mengungkapkan kata-kata itu betul-betul tertanam di dalam diri kita makna yang hakikinya sehingga ketundukan kita kepada Allah untuk beribadah real gitu kan. Jadi kembali kalau Allah mengatakan di sini, apakah engkau melihat? Engkau kan melihat, gitu ya. Engkau kan melihat. Boleh juga artikan gitu kan? Apakah engkau melihat atau engkau kan melihat orang yang mana yang menjadikan sembahannya itu, yang menjadikan yang dipatuhinya itu, yang dijadikannya tempat pengharapannya itu, yang dijadikannya rasa takut itu, yang diagungkannya itu, kan itu ya. Jadi boleh kalau al-ilah itu bila diartikan karena kecintaannya kepada itu, dia mencintai. Dia karena dia punya harapan kepada yang dicintainya. Dia takut dan dia mengagungkan. Sama dengan kita di dalam mengartikan kata ibadah. Ibadah itu bagaimana? Ibadah itu adalah suatu sikap yang timbul di dalam diri kita secara makna asal dalam bahasanya terkandung di sana kata-kata bahwa kita patuh, kayak gitu ya. Patuh, taat. Istislam, menyerahkan diri. Ya, kita Islam, istislam. Juga sudah itu tertanam di dalamnya kata-kata al-khudu'. Khudu' itu apa? Tunduk. Jadi di saat kita beribadah, kita patuh, kita tunduk. Kita tunduk, yang ketiganya kita azillah, kita merasa rendah, kita merasa hina. Kok kita merasa hina? Boleh tak kita merasa hina, Bapak Husain? Sesama manusia, kita tidak boleh merasa hina. Ingat ya? Sesama manusia, kita tidak boleh merasa hina. Siapapun orang itu. Kita sama-sama anak Adam. Dia boleh berpangkat, dia boleh kuat, dia boleh kaya, dia boleh berkuasa. Tetapi sama dengan kita. Kan itu ya? Adapun posisi itu qadarallahu ala Allah yang telah menentukan perjalanan kita. Kan gitu ya? Di sama Allah jadikan itu. Tetapi sesama manusia tidak ada ceritanya. Nabi itu sebabnya tidak mau orang kalau lewat kepadanya, dia nundukkan kepala, tidak mau dia. Ya.
Karena kita sama. Kalau kita sama, tapi kok di dalam beribadah ada kata-kata merasa hina? Oleh karena kita sebagai hamba. Kan itu ya? Allah Rabb, ilah. Kita hamba. Coba lihat. Hamba sahaya kata orang ya. Kalau dulu di zaman-zaman di zaman jahiliyah ada perbudakan. Ya. Budak itu harus memperhambakan dirinya kepada siapanya? Kepada tuannya, kepada majikannya. Tapi kalau sekarang orang yang bekerja dengan bawahnya dia tidak memperhambakan diri. Dia hanya mematuhi melaksanakan aturan kerja yang apa? Yang telah dibuat. Boy, kita harus tunduk, kita harus tidak boleh. Kita merasa bahwa kita bekerja, gitu ya. Apapun pekerjaannya, setinggi apapun orang itu, kita bekerja. Kita sama manusia. Cuma posisi nasib saya kerja saya ini, ya. Dia kebetulan ini, silakan. Nah, oleh karena itu dipupuk kalau kita beribadah. Kalau hari Jumat, siapa yang berhak di depan ini? Apakah orang kaya? Apakah para pimpinan? Enggak. Siapa yang berhak? Yang duluan. Walaupun yang duluan datang itu seorang tukang sapu. Terus kebetulan di belakang ada apa? Bupati. Boleh enggak bupati duduk sama tukang sapu? Dari saat itu dia sama. Kan gini? Karena sama hamba kan? Tidak boleh saya enggak. Berbeda di saat dia di kantor. Dia kata itu kan? Kan beda begini. Maka kembali kita, kenapa kok sampai ke sini kita kata-kata? Karena kita memahami kata-kata ilah ini. Karena ilah ini ada kaitannya dengan kondisi kehidupan yang kita lalui sehari-hari gitu kan. Sekarang kan ada apa? Ketundukan-ketundukan yang perlu dikoreksi lah kebenarannya kan. Kita boleh. Yang ada itu kita patuh kepada aturan yang ada kan gitu ya. Bukan kita tunduk. Beda kan kata apa? Patuh dengan tunduk beda. Kenapa? Di saat kita beribadah, di dalam ibadah itu ada makna patuh, ada makna tunduk, ada makna merasa hina, ada merasa cinta, gitu ya. Dan ibadah tidak akan ada makna kalau tidak ada rasa cinta. Cinta. Kenapa kamu beribadah? Cinta ke apa? Cinta hanya kepada Allah. Jadi kalau begitu, la ilaha, tidak ada yang berhak dipatuhi dan kita tunduk kepadanya dan kita merasa hina kepadanya dan kita cinta kepadanya kecuali Allah. Itu yang hati ibu sekalian. Jadi luar biasa itu. Tidak ada yang berhak dicintai secara utuh, ya, secara benar. Jadi la ilaha illallah, maka itu secara ringkas orang mengartikan ilah itu adalah al-ma'budu al-haq, persembahan yang benar. Orang yang menyembah dengan benar, dia akan patuh dan tunduk dan dia akan merasa terpaut hatinya dengan apa yang dipatuhinya dan dia akan merasainya dan dia akan cinta kepadanya. Nah, dulu saya katakan sekalian, kalau itu sudah terasa, tertanam di dalam diri seseorang, kata Syekh Ibnu Taimiyah, minimal akan tertanam 5 hal di dalam dirinya. Pertama, dia ingin bertemu dengan orang yang dicintainya. Bapak dan Ibu kalau cinta terhadap seseorang yang paling senang apa? Ketemu kan? Kalau lama nak ketemu, ingin ketemu. Ketemu dia. Bermuajahah dia. Kata-kata dulu kan? Ketemu itu bisa liqa, bisa muwajahah, bisa qabul, begitu kan? Tapi bermuwajahah itu berhadapan. Berhadapan. Sudah ketemu apa? Dia ingin berkomunikasi dengannya. Saking cintanya, dia ingin berkomunikasi. Berkomunikasi mengungkapkan, bercakap-cakap begitu sekalian. Sudah itu apa? Dia akan mengungkapkan kata hatinya. Itu kata ulama besar itu.
Orang yang cinta terhadap yang dicintai, dia ingin selalu ketemu dengannya. Setelah ketemu, dia ingin berkomunikasi. Dan yang ketiga, dia akan menyampaikan kata hatinya. Dia tidak berbicara seperti biasa kata hatinya. Yang keempat, dia akan merasa asik dengan kondisi itu. Asik. Asik itu bahasa apa itu? Bahasa kita ya? Asik itu aslinya bahasa Arab maksudnya. Iya, asik itu bahasa Arab. Asyik kan. Asik itu artinya apa? Saking apanya? Saking kusuknya, saking konsentrasinya, lupa yang lain kan gitu. Itu asik. Anak-anak asik dengan permainannya. Dipanggil tidak terdengar dia kan? Karena asiknya. Ya. Sudah tuh dia akan tunduk patuh kepada permintaannya. Coba lihat dulu sekalian. Dan seorang beriman kalau sudah seperti itu, coba lihat. Itu kita realitakan di dalam bentuk apa? Solat kita kepada Allah. Dalam solat ada enggak yang 5 itu sekalian? Dalam sikapnya ya. Kenapa Anda solat? Ingin ketemu dengan Allah kan ya? Kenapa? Dia kewajibanku. Aku sebagai seorang mukmin harus bertemu dengan Allah. Kapan? Secara khusus. Ya, walaupun Allah tahu kemana-mana kita terus kan? Tapi di saat kita sholat, kita ketemu secara khusus dengan Allah. Tapi tidak lihat. Tapi tidak lihat kan? Ada tidak? Allahu Akbar, Allah depan. Tidak lihat kita. Buktinya kita ketemu dengan Allah apa? Rukun pertama yang ada di dalam pekerjaan ibadah sholat kita apa? Setelah niat apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Suatu ungkapan mengagungkan Allah, dengan demikian mengharamkan segala yang halal selama ini. Makan halal enggak? Minum halal enggak? Halal. Ngomong halal kan? Sesama manusia. Tetapi setelah ketemu dengan Allah, Allahu Akbar. Setelah itu apa? Jadi haram. Jadi haram kenapa? Haram ngomong yang tidak bukan-bukan, haram makan, kan gitu ya. Tapi kenapa? Karena kita ketemu dengan orang yang, kita ketemu dengan yang paling kita cintai. Ilah, ya. Ini agak serius Bapak Ibu dan Bapak ya. Masya Allah ya. Artinya, kita artikan, afara'aita man ittakhadha ilahahu. Jadi kalau ada orang yang apa? Yang di dalam solatnya tidak ilahahunya itu tidak terarah kepada Allah, tapi kepada hawa nafsunya, Allahu Akbar. Kaget makan apa ya? Bisa baik kan? Kaget aku pergi kondangan ini kan macam-macam. Mungkin tak terfikir oleh kita ibu sekalian. Setelah Allahu Akbar mungkin tak? Mungkin kan? Itu ya. Kenapa di sini ayatnya yang kita bahas? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ini ayat sebetulnya mengajarkan kita konsentrasi atau tetap khusyuk kalau kita melakukan suatu ibadah kepada Allah. Hati kita tertuju kepada Allah, bukan karena hawa. Perjalanan hidup kita ini bukan karena hawa. Hawa kita bicara lagi hawa nanti. Kan dua kata ini agak lama kita bahas ini. Jadi, kalau orangnya benar ilahnya, memahami makna ilah itu, insya Allah dia akan mantap posisinya, apalagi di saat dia ketemu dengan Allah. Nah, waktu itulah Allah senang. Setelah kita ketemu dengannya, kita ungkapkan kata-kata pengagungan terhadapnya, dan Allah senang. Apa senangnya? Yang pertama, yang kira-kira akan mengganggu kita ada waktu itu diusirnya. Baru dengar nama aja, Allahu Akbar, setan lari. Nah ini nih yang kita jaga. Setan lah. Ada tak kita dengarkan hadis, kalau nama Allah disebut, setan itu lari? Ada kan? Setan iblis yang kira-kira ganggu, lari dia. Karena iza zakarallah khannas wa iza ghafala waswas. Itu setan. Kalau orang itu nyebut nama Allah,
setan itu apa? Lari bersembunyi. Tapi kalau sudah disebut Allahu Akbar, pikiran orang yang sholat itu pergi kemana-mana, berarti lalai dia kan? Dia datang. Nah, meloncat cepat dia. Was-was. Was-was itu apa? Kembali bisik-bisik kan. Ya. Lamanya ni imam ni baca ayat panjangnya, ayatnya kan. Macam mana aku nak pergi sana? Bisa tak terjadi itu, Pak Ustaz? Atau pernah tak terjadi pada diri kita? Di saat imam agak panjang baca ayat, nak lari, nak baca. Pikiran kita apa? Nah, aku nak perlu ni, macam-macam. Karena tidak konsentrasi, kira-kira siapa yang ganggu itu? Itulah syaitan. Itulah was-was tadi. Maka itu, di dalam solat itu, kita disuruh dulu. Bersihkan diri kamu dengan uduk. Kan itu ya? Bersihkan diri kamu. Bersihkan hati kamu. Kemudian sebut nama Allah. Dan di saat itu kamu ketemu dengan Allah, baru kamu berkomunikasi dengannya. Kita baca. Dimulai dengan iftitah. Dilanjutkan dengan baca Al-Fatihah. Allah senang. Saking senangnya, tidak ada kata yang kita ucapkan tidak dijawab oleh Allah. Kapan itu? Kalau solat. Kalau kita baca Al-Fatihah. Pernah kita dengar dulu kan? Kalau kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah jawab. Hamadani abdi. Kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alayya abdi. Malik yaumiddin. Majjadani abdi. Ayat per ayat. Kenapa? Kita tidak diganggu. Karena kita sudah tertuju kepada ilah kita. Kan ya? Itu hadis sahih, hadis kursi yang sahih sekali. Kalau seseorang iza qala abdi, apabila hamba-Ku berkata alhamdulillahirabbil alamin, tentu dalam solat ini ya. Puji segala Tuhan untuk semesta alam, aku akan menjawab kata hamadani abdi, aku dipuji oleh hamba-Ku. Aku senang kan itu artinya. Ar-Rahmanir-Rahim, Kau Maha Pengasih Penyayang ya Allah, iya senang. Asna alayya, hamba-Ku tambah memujiku. Malik yaumiddin, Engkau penguasa hari kemudian ya Allah. Kata Allah, qultu majjadani abdi, aku dimuliakan oleh hamba-Ku. Sampai Allah mengatakan di saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa baina wa li abdi ma sya'al. Bahaya luar biasa itu, karena kita ketemu di saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya Engkau yang kami sembah, hanya kepada Engkau kami minta. Apa jawaban Allah di waktu itu? Hadza baini wa baina abdi. Ini antara kita wahai hamba-Ku. Wa li abdi ma sa'al. Mau minta apa? Gitu ya? Bagi hamba-Ku sesuai dengan apa yang dia minta. Akan kuberikan, itu artinya. Tapi Allah lebih tahu. Kamu membutuhkan perjalanan hidup ini agar tertempuh jalan yang benar. Inilah modal yang paling istimewa. Maka diajarkannya kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah aku petunjuk jalan. Karena di dalam hidup di dunia ini yang perlu kita apa? Sirat. Dapat hidayah kepada jalan yang kalau sudah dapat aman, apapun perjalanan hidup kita, aman. Jadi, itulah kemantapan ilah di dalam diri kita. Akan menanamkan rasa cinta akhirnya. Rasa cinta yang akan kita menimbulkan, kita terpaut dengan apa yang kita cintai. Maka itu sebabnya di dalam solat itu ada tuntutan yang akan beruntung adalah qad aflahal mu'minun. Alladzina hum am salatihim khashi'un. Khusyuk. Apa artinya khusyuk? Tertuju kepada, tidak terganggu ya, terbawa oleh yang lain. Artinya konsentrasi kepada itu. Jadi ini kapan nih Bapak? Mantapkanlah ilah di dalam pengertian yang benar sesuai dengan syahadat kita. Jangan, nah inilah kita pindah Bapak. Jangan yang ilah itu diarahkan kepada hawahu. Hawahu itu apa? Nafsunya. Kalau kita, ilah kita siapa? Allah, kan gitu ya. Yang
mestinya apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipatuhi secara mutlak, tidak ada yang tempat kita beribadah secara benar, kecuali Allah. Ketundukan kita, kecintaan kita hanya kepada Allah. Gitu. Tapi ada orang, kata Allah, yang ketundukannya, kepatuhannya, rasa takutnya, penuh harapannya kepada apanya? Hawa. Hawahu. Hawa itu adalah hawa nafsunya. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, hawa nafsu itu pada dasarnya bukan negatif. Gini, hawa nafsu itu negatif atau positif? Hah? Iya kan? Hawa nafsu itu pada dasarnya dia positif. Kalau dia bisa kita biarkan berjalan sesuai dengan alurnya. Kan ada alurnya. Ada jalannya kan gitu. Dan itu malah Bapak sekalian, hawa itu pada dasarnya anugerah Allah yang paling besar. Yang dikira ya. Salah satu anugerah Allah juga kepada kita adalah al-hawa. Hawa nafsu. Kita bandingkan. Ada makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah tidak punya hawa nafsu. Apa itu? Malaikat. Ya. Malaikat tidak ada hawa nafsunya. Dengan demikian, dia tidak pernah berdosa. Ya. Dia tidak pernah berdosa kan? Kenapa? Karena yang ada di dalam dirinya adalah akal yang membawa kepatuhannya mutlak. Patuh aja. La ya'suna ma amarallah. Tidak pernah melanggar kalau itu diperintahkan oleh Allah. Karena dia tidak punya hawa nafsu. Dia punyanya kepatuhan kepada Allah SWT. Maka dikatakan al-malaikat makhlukun nuraniyun la ya'suna Allah ma amarahum. Makhluk nurani yang tidak pernah melanggar aturan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sedikit pun tidak pernah. Jadi kalau kepatuhan yang mutlak kepada Allah itu hanya siapa? Malaikat. Mutlak dia itu, 100%. Tidak ada pernah. Dijamin oleh Allah itu kan. Kalau kita ini apa? Tapi kita dikatakan diberi oleh Allah kesempurnaan di dalam penciptaan. Coba lihat. Hari Jumat, imam rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa sawwa. Bertasbihlah kamu kepada Allah, ya, Tuhanmu yang maha tinggi. Khalaqa, dia ciptakan. Fasawwa, dia sempurnakan. Kemudian apa? Di dalam surat Asy-Syamsi, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi diri manusia yang disempurnakan oleh Allah. Alhamdulillah kita semua termasuk orang yang sempurna. Tidak ada kurangnya. Maka itu ada kata-kata di dalam surat At-Tin apa? Wa laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Itu kan beruntung di sana itu kan. Allah ciptakan manusia disempurnakannya. Sudah disempurnakannya, dijadikannya sebaik-baik bentuk. Cobalah kesempurnaan manusia agar penciptaannya seperti kita yang ada sekarang ini. Kenapa kok perlu 9 bulan yang di dalam perut ibu? Dalam rahim ibu. 9 bulan kan? Bahkan ada lagi yang katakan bisa juga 10 bulan. Tapi hitungan normalnya 9 bulan 10 hari gitu kan? Sekian pekan kata dokter. Ini ibu hamilnya sudah pekan sekian, sudah pekan sekian. Kenapa? Karena proses penyempurnaan. Makhluk-makhluk lain diciptakan oleh Allah dengan cepat. Sudah diciptakan dan cepat, dilepas begitu. Coba lihat. Ikan apa aja? Ikan gurami, ikan lele, ikan nila. Kalau dia bertelur, telurnya itu berapa? Ikan lele sekali nelur itu berapa? Buka lagi puluhan ribu. Satu kali nelur. Sudah telurnya matang, dilepas.
Disangkutkan di mana? Di daun kah di mana? Sudah sangkut, beberapa hari dia jadi apa? Tidak lama itu. Beberapa hari dia jadi kurva lepas. Sudah lepas, langsung hidup. Sudah hidup, lahir umpamanya 5.000. Tahu tidak ibunya? Sudah lahir, dilihat tidak oleh ibunya. Jadi hidup jangan seperti ikan, Bu. Mana hidup jangan seperti ikan. Sudah lahir anaknya, dibiarkannya saja hanyut kemana-mana. Dibiarkannya mencari makanan kemana-mana. Coba kita manusia. Sudahlah 9 bulan. Sudah lahir. Bisa enggak langsung bisa makan? Enggak. Sapi kalau lahir anaknya mana? Apakah ibunya yang mengandungkan? Tidak, dia langsung mencari gini-gini kan? Itu Bapak sekalian, apa yang terjadi itu juga dijadikan pelajaran. Jadi apa? Coba manusia. Demi kesempurnaan penciptaan manusia ini diciptakan oleh Allah. Nah, minimal ada 4 unsur pokok dalam dirinya. Baru dia sempurna. Kalau 4 ini tidak sempurna. Fisiknya jelas. Fisiknya lengkap. Dan tidak ada yang seindah dan sebagus ciptaan makhluk selain dari manusia. Lengkap, sempurna. Sudah itu apa? Dimantapkan, dikasih roh. Sengaja ditiupkan oleh Allah 4 bulan kehamilan seorang ibu kan. Hidup dia. Lahir. Kemudian diberi oleh Allah hawa nafsu. Nah, kan anugerah ya. Hawa nafsu. Tidak seperti malaikat tadi. Sudah itu apa? Diberi oleh Allah dengan pencempurnaan yang sempurna al-aqlu. Akal. Lengkap. Kata para ulama, makhluk hidup yang paling lengkap adalah manusia. Dia punya fisik, dia punya roh, dia punya nafsu, dia punya akal. Coba sebut yang lain. Pasti ada kurangnya. Malaikat fisiknya halus, rohnya ada, dia hidup. Karena dia hidup dan suatu saat dia akan mati. Dia punya akal tapi tidak punya nafsu. Akal ada dia. Yang tadi, yang saya katakan sekali beranak sekian ribu, kemudian setelah beranak dibuangnya aja begitu apa? Makhluknya hewan. Apa saja namanya hewan. Hewan apa saja. Dia hanya 3 cuma. Fisiknya ada. Nyawanya ada. Apanya ada? Nafsunya ada. Apa yang tidak ada? Akal kan ada. Jin, iblis. Masih lebih kita. Dia tidak punya fisik kasar. Dia punya roh. Itu hidup dia. Iblis hidup. Jin hidup. Dia punya akal. Dia punya nafsu. Sama dengan kita ya. Jadi makhluk yang punya akal, punya nafsu hanya manusia dan jin. Cuma kita masih lebih daripada jin. Dia tidak diberi mandat oleh Allah untuk menguasai dunia. Ada tidak mandat Allah menguasai dunia? Tidak ada. Kalau manusia ada jelas. Sebelum diciptakanlah dipanggil oleh Allah malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka itu sebabnya yang bisa berkuasa di dunia ini manusia. Maka salahlah manusia kalau ingin berkuasa meminta kepada yang tidak bisa berkuasa. Benar tak Presiden? Ada tak orang ingin berkuasa minta kepada yang tidak berkuasa? Banyak. Sekarang musimnya ini. Apa benarnya kan? Musimnya sekarang. Mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada kan? Tidak ada. Tidak tahulah kita apa sekalian. Tidak. Karena ilah tadi. Inilah yang saya kata. Jadi kaitan afara'aita man ittakhadha ilahu hawa itu bisa juga termasuk kondisi yang sedang berjalan sekarang kalau orangnya tidak hati-hati. Ya. Masa kan mencari apa? Paranormal. Paranormal paling laku sekarang. Tapi tidak ketahuan. Tidak bisa dibuat juga kontrak kan?
Yang dari apa? Yang dari Sumatera cari ke Jawa, cari ke sana, cari ke Kalimantan, cari ke Irian mungkin kan. Padahal dia tidak punya, dia paranormal katanya dia bisa menguasai jin dan padahal jin tadi tidak bisa menguasai dunia. Jin itu hanya bisa mempengaruhi bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi kira-kira kajiannya berbelit ya. Jadi kembali kita masalah. Kita sempurna manusia ini. Ciptakan oleh Allah itu. Kenapa kok kita harus tunduk? Kenapa ada alat penyeimbang ini? Maka dengan adanya alat penyeimbang pada manusia dan jin, maka jin dan manusia diberi kewajiban. Kan dialah yang akan menjadi objek penilaian. Kan itu ya? Maka itu ada ayat Al-Quran katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Kenapa? Karena dia bisa. Dia bisa mempertimbangkan dengan akalnya. Kalau itu sesuatu ada. Kemudian dia bisa berbuat dengan meningkatkannya. Karena ada hawa nafsunya. Ibu, bapak, bajunya agak bagus. Bajunya agak bersih. Karena apa? Karena ada hawa nafsunya. Nanti nak makan, masak ini kasih bumbu ini. Kenapa? Hawa nafsunya. Kan gitu boleh, bukan tak boleh. Tetapi hawa nafsu yang dikendalikan oleh akal dengan pedoman wahyu. Nah, dia tanya lagi kan? Rupanya akal dan nafsu aja tidak cukup. Kan gitu? Kenapa tidak cukup? Karena akal itu tidak selalu benar. Ya? Akal tidak selalu benar. Kenapa? Di suatu saat akal ini bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Orang korupsi dengan akal tak? Karena akalnya ya. Tapi kenapa akalnya berbuat seperti itu? Karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kalau mestinya kan itu. Hawa nafsunya ini dipertimbangkan oleh akal. Karena manusia lemah dipedomani wahyu. Nah, inilah yang kita cari Bapak dan Ibu sekalian. Kalau orang sudah demikian kehidupannya, wah perjalanan hidup ini bukan karena apa? Karena hawa nafsu, tapi dia berjalan sesuai dengan posisinya yang telah diciptakan kelebihan oleh Allah, maka dia akan menjadi ilahnya Allah, maka perjalanan hidupnya sesuai dengan apa yang anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Selamat dia insyaAllah. Walaupun secara apa? Secara penuh, utuh, 100% tidak bisa. Ya? Kan tidak bisa kita. Ada tidak orang yang 100% baik? Tidak bisa. Tidak bisa Bapak sekalian. Kalau dulu saya katakan, terlalu sulitlah manusia ini terbebas dari salah ya. Terlalu sulit terbebas dari terlalu sulit terbebas dari lalai. Terlalu sulit terbebas dari dosa secara total. Secara total bisa terhindar. Tapi secara totalitas tidak ada. Yang bisa secara totalitas karena sudah dijamin oleh Allah adalah Al-Maksum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Maksum itu yang dipelihara. Tapi kalau karena manusianya bisa aja kan. Tapi dipelihara. Kalaupun Nabi salah, itu dipelihara oleh Allah untuk jadi pelajaran. Kan gitu. Nabi bukan tidak pernah salah, ditegur oleh Allah. Tapi karena itu jadi pedoman, tidak apa-apa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kan gitu ya. Ada apa ada surat Abasa. So Abasa itu kan menggambarkan. Bagaimana Nabi di waktu itu menurut keinginannya lebih baik saya berdialog dengan siapa? Berdialog dengan orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, mudah-mudahan dia masuk Islam. Tapi tengah-tengah dialog ada orang buta yang tidak tahu bahwa Nabi sedang memanggil-manggil 3 kali. Tidak didengarnya, dengan kecil hati dia balik. Agak sedikit apa? Waktu itu Nabi juga agak merasa marah. Agak merasa apa? Abasa. Wa tawalla. Sedikit agak berubah wajahnya ya. Muka mesem berubah dia. Berbalik, berpaling, tidak dipedulikannya. Agak sedih dia. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan hai Muhammad dia berpaling. Walaupun yang datang itu adalah seorang salah. Tapi itu kemanusiaan.
Dan itu dipelihara oleh Allah agar itu jadi pelajaran kan itu. Tidak jadi dosa. Kalau kita salah, tidak dibetulkan, tidak dihapuskan, jadi apa? Dosa. Kalau Nabi tidak. Ingat Ibu sekalian. Jadi kembali masalah tadi. Karena ada hawa. Hawa ini pada dasarnya bisa benar. Kalau dia dikendalikan oleh akal kita, berpedoman kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka kita tidak cukup yang 4 aja. Maka itu hidup ini dulu ada orang-orang yang sampai sekarang masih ada Bapak sekalian. Pedoman hidup adalah dengan berpikir murni. Karena diberi kelebihan oleh Allah. Muncullah para filosof. Filosof itu kan orang yang berpikir secara murni. Filsafat. Kalau dulu yang diterbitkan secara buku adalah para filosof Yunani kan. Aristoteles, apa gitu kan. Tapi dia tidak akan berada pada titik kebenaran. Kenapa? Karena apapun kondisinya, akalnya bisa dipengaruhi oleh nafsunya. Maka perlu pembetulan dari Allah, diturunkanlah wahyu. Inilah gunanya Al-Quran itu, Ibu sekalian. Al-Quran itu apa? Untuk membetulkan jalannya. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran ini sesuai dengan akal, sesuai dengan hawa nafsu untuk mencapai tujuan. Tidak bisa dengan akal aja orang mengendalikan hawa nafsu. Kalau dengan akal aja, banyak juga terjadi kesesatan. Nah, jadi apa maksudnya Ibu sekalian? Orang yang menjadikan Tuhannya, yang disembahnya, yang dipatuhinya, yang dicintainya adalah hawa nafsunya. Karena demi mencapai sesuatu yang diinginkannya, dikalahkannya semua. Nafsu ini akan tercermin di dalam 3 hal. Yang paling menonjol ini, nafsu itu banyak sekali. Semuanya ada hawa nafsu. Nah, di dalam diri kita ini, semua anggota kita ini ada nafsunya. Tidak ada yang tidak ada nafsunya. Kulit ada nafsunya. Tangan ada nafsunya. Hidung ada nafsunya. Bibir ada nafsunya. Apa aja ada nafsunya. Tapi yang diinginkan adalah silakan diarahkan sesuai dengan Allah. Yang dikatakan hawa itu apa? Sesuatu hal yang ingin dipuaskan. Kan itu ya? Kita melihat dengan indah. Oh iya, emaknya ini, kembang bagus. Nafsu tak? Nafsu, boleh itu. Boleh. Tapi itu sebabnya kalau orang beriman, boleh. Tapi Masya Allah. Kan itu ya? Masya Allah. Maksudnya. Makan enak. Pindang. Ya. Pindang ni panas pula. Enak makan. Lapar pula. Alhamdulillah. Enak nian makan. Itu apa? Hawa? Boleh, tak apa-apa. Dia melihat suatu hal yang indah. Boleh, tak apa-apa. Maka, tapi yang agak menonjol dan sering membawa kehancuran nafsu. Yang ittakhadha ilahu hawa ini ada 3. Kata para orang terdahulu adalah 3 ta. Apa 3 ta? Harta, wanita, tahta. Kan itu ya? Kalau diukurkan lagi-lagi. Wanita, harta dulu. Orang kan cari harta dulu. Harta. Dengan harta, dia bisa akan apa? Dan ketiga, tahta. Coba lihat Bapak sekalian. Kalau itu bukan tak boleh, boleh. Tapi harus dengan terkendali. Jangan dong, oh kita orang Islam tak boleh mencari harta, tak boleh mencari tahta, tak cari apa, boleh disuruh malah kan? Kan disuruh. Kalau yang belum, yang masih jomblo, carilah pasangan, ada kan? Bahkan bukan disuruh lagi, diberi kehormatan malah. Iza tazawwajal mar'u faqad istakmala syatra dinahu kan? Kalau dia kawin seorang laki-laki itu dapat dia menyempurnakan sebagian ajaran agamanya, dia kawinkan apa? Ada nafsunya terhadap kehidupan secara biologisnya kepada lawan je. Boleh, bukan tak boleh. Tapi apa? Caranya? Caranya apa? Zawaj, kawin. Kalau kamu apa? Kamu ingin harta, boleh silakan. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum
Triliun. Carilah harta sebanyak-banyaknya boleh. Tidak ada batas. Ada tidak batas mencari harta? Tidak ada. Tapi syaratnya awalnya apa? Fa'idha kudiyatis sholat dulu lah. Setelah sholat. Ini apa mentang-mentang mengejar pasar pagi. Bukan ibu-ibu sini ada. Saya selalu sering ketemu dengan orang bapak sekalian. Pergi sholat ke masjid. Sudah ada yang pergi kan. Orang belum azan. Kalau ditanya kemana? Ke pasar pagi. Apa yang dicarinya? Nafsu kan? Nah, tiba di sana lalu balik jam 6. Ada enggak dia salat? Itu ittakhadha ilahahu hawa atau ittakhadha ilahullah? Ini contoh kecil Ibu sekalian. Jadi afara'aita man ittakhadha ilah bisa terjadi kepada posisi yang kecil pun. Ya. Demi karena hawa nafsu kecil aja. Ya, real itu Ibu sekalian, real. Kalau enggak percaya lihatlah. Apalagi kan rata-rata kita di kota ini pagi-pagi hal-hal kebutuhan harian itu sebelum diapakan ke di pasar pagi ya. Ke Jakarta Ring, ke Palemo, ke Kenten itu kan. Boleh enggak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Faiza kudiyatis selesaikan sholat dulu. Mana sempat dah dapat lagi anda kan gitu ya. Alah akibatnya apa? Dapat tapi tidak berkah. Berbeda dengan kalau orangnya la ilaha illallah, dia kenapa la ilaha Allahnya dulu? Kan gitu ya, Allah dulu. Baru hal yang dibutuhkan ada. Maka itu juga dalam hal faizaku di atas sholat. Kalau selesai sholat, kan itu ya, fantasiru. Fantasiru itu artinya apa? Bertebarlah, pergilah kemana-mana. Tidak ke laut, tidak ke gunung, tidak ke sawah, tidak ke pasar, tidak ke proyek, silakan. Tidak ke kantor, silakan. Fantasiru. Bahasa Allah aja sudah bagus. Kamu bertebaranlah. Berarti apa? Allah sudah menjadikan inna sa'yakum lasyatta kan? Kan kaitannya begitu juga. Bahwa Allah menjadikan bentuk usaha kamu itu macam-macam. Dan dijadikan oleh Allah sama. Karena kecenderungan ini kayaknya beda-beda. Bakatnya beda-beda. Dijadikan oleh Allah seperti itu. Fantasyiru. Betul tak? Tapi kamu, kemana aja kamu akan pergi? Apakah kamu ke kantor? Apakah kamu ke sawah? Apakah kamu ke pasar? Apakah kamu ke tempat-tempat yang mencari apa macam-macam kegiatan yang di sana kamu mendapat rezeki, boleh silakan. Fantasiru. Apa yang kamu lakukan? Wabtahu. Carilah. Kan itu artinya. Maka perintah wabtahu min fadlillah. Kamu carilah apa yang telah menjadi karunia Allah. Artinya apa? Apa yang akan kamu dapatkan ini harus bernilai fadlullah. Apa fadlullah itu? Bernilai karunia Allah. Maka itu sebabnya orang Islam itu kalau nak mulai kerjanya dengan apa? Bismillah. Saya mulai dengan bismillah. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan ini menjadi karunia Allah. Dimulai dengan bismillah, dan dimulai dengan bismillah pekerjaan itu selesai juga. Rezeki itu dapat juga. Gitu ya. Makan ibu pakai bismillah, nak pakai bismillah, sama-sama kenyangnya. Beri dua orang, ini sepiring, beratnya sekian, ini sepiring. Lauknya sama, gizinya sama. Satu baca bismillah, satu enggak. Kalau makan sama-sama kenyang, tapi satu berkah, dua hilang berkah. Itu aja. Berkah itu tidak berarti sedikit, bisa aja berkah, tidak berkah itu banyak rezekinya. Tapi Allah menghilangkan juga dengan cara yang ini betul. Jadi wabtaghu min fadl, yang kamu carikan itu hendaknya ada bernilai karunia Allah. Sebanyak apapun carilah. Tapi setelah banyak kamu harus tahu haknya. Kan gitu ya? Setelah banyak harus tahu haknya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang diberikan oleh Allah sebahagiannya diinfakkan. Kalau kebutuhan cukup nekatnya aqimus shalah wa atus. Masya Allah Islam ini Bapak sekalian. Ya. Kamu boleh cari semuanya. 1 triliun kah, sekian ratus miliar kah, silakan, tidak apa-apa.
Jangan pula orang Islam tu, kita orang Islam ni yang penting apa? Ibadat. Ya memang itu ibadah itu tidak ibadah khususiah saja. Ibadah itu juga ada ibadah amma. Dengan banyaknya orang Islam yang kaya akan banyak terentaskan kemiskinan, kan begitu perginya. Tapi kalau tambah kaya dia tambah tak tahu diri, itu baru hilang lagi dia kan. Maka saya katakan tadi, orang yang menjadikan Tuhannya hawa itu tergoda karena harta. Dia jadi lupa. Ada enggak datang Ramadan, bulan kesempatan mencari rezeki kan? Tapi dia lupa, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dengan melaksanakan melaksanakan saum atau puasa akan menghapuskan dosanya, akan meningkatkan kualitasnya kan begitu. Tapi ada orang Islam kesempatan hanya sebulan dalam setahun ini. Biarlah sehingga panas tak tahan panas, akhirnya seenaknya berbuka di siang hari. Ada tidak terjadi itu? Ada. Jawabannya apa? Ittakhaza ilahahu hawa. Menjadikan Tuhannya adalah, jadi Tuhan itu bukan karena menyembahnya aja Bapak sekalian. Karena yang mana ilah itu kepatuhan. Dia demi mencapai itu, dia korbankan agama itu, mempertuhankan hawa nafsu namanya itu kan. Orang yang terjerumus kepada berbagai macam kemaksiatan itu, yang sekarang macam-macam bentuknya Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kalau diadili tidak akan selesai pengadilan di Indonesia ini. Yang tertangkap aja tidak terselesaikan sampai sekarang kan. Apalagi kalau secara keseluruhan mau diadili. Saking banyaknya orang yang berubah jadikan yang menjadi ittakhaza ilahahu hawa itu. Pokoknya orang kalau terjerumus kepada perbuatan jahat, perbuatan pelanggaran, ittakhaza ilahahu hawa. Dan itu bisa terjadi di mana-mana aja. Jadi jangan dikorbankan nilai-nilai ibadah pokok kita demi kebutuhan dunia. Jangan dikorbankan. Kenapa? Semestinya agama ibadah kita itu mewarnai kegiatan duniawiah kita. Kan tidak akan rugi, malah diganti oleh Allah dengan cara yang lain. Jadi, anda wanita, coba lihat Bapak sekalian, berapa banyaknya yang sesat karena itu. Terjerumus. Kadang-kadang dia sholat juga. Dia Islam juga kan. Tapi terjerumus kepada perbuatan ini kan. Masya Allah. Apalagi tahta. Orang kalau merebut tahta dengan cara yang tidak halal, tapi merebut tahta dengan hawa, lebih banyak sekarang ini orang merebut tahta itu dengan apa? Dengan hawa. Inilah permasalahan hidup kita Bapak sekalian. Jadi kalau kita hidup ini, ya Allah, kenapa? Karena banyak yang mengambil posisi sebagai orang yang berkuasa, ittakhaza ilahahu hawa. Kita tidak menuduh individu, kita tidak menuduh personal, tapi mengatakan masih banyak orang ittakhaza ilahahu hawa. Masih sangat banyak. Dan kita tetap sebagai orang beriman semestinya waspada. Itulah yang disebut waspada takwa. Takwa itu sebenarnya kan waspada. Waspada menjaga. Takut kalau disuruh ditinggalkan, kalau dilarang dianikan. Masya Allah agama kita. Jadi ayat Quran satu sama lainnya keterkaitan Ibu sekalian. Waktu saya lanjutkan aja ayatnya. Apa risikonya? Risikonya kalau orang sudah mempertuhankan hawa nafsunya. Yang pertama, adallahullah. Itu tidak saya tambah dalam Al-Quran itu. Resiko orang yang terbawa harus dengan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya. Yang pertama, adallahullah. Disesatkan oleh Allah perjalanan hidupnya. Orangnya sesat gitu deh. Kalau sesat itu jalannya tidak benar. Walaupun ala ilmin, walaupun dia sudah berilmu. Mestinya orang berilmu kan tidak sesat lagi. Tapi ini dia jadi sesat. Kenapa? Ittakhaza ilahahu hawa. Itu satu. Yang nomor duanya, wa khatama ala sam'ihi.
Ditutup oleh Allah banyak pendengarannya. Bukan dia peka, bukan dia tuli, bukan. Tapi apa? Apa yang didengarnya tentang kebaikan dan aturan masuk sini, keluar di sini. Artinya telinganya ini tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Bukan tidak mendengar, terdengar olehnya kebenaran, tapi kebenaran itu dianggapnya air lalu saja. Air lewat, numpang lewat saja. Itu akibat yang ke berapa itu? Saya nak nambah-nambah ya. Itu dalam Al-Quran. Yang ketiga, apa akibatnya? Wa qalbihi. Ditutup oleh Allah mata hatinya. Yang ditutupnya apa? Hati. Kalau hati sudah tertutup, khatamallahu ala qulubihim. Ini kan kaitan ayat ini kan ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu juga akibatnya itu. Sama dengan ayat ini bunyinya, cuma bahasanya aja beda. Orang yang kafir itu apa? Hatinya sudah ditutup, pendengarannya sudah ditutup, penglihatannya sudah ditutup. Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya juga. Pertama dia sesat, yang kedua pendengarannya tertutup, ketiga hatinya tertutup. Kalau orang-orang tua kita dulu, sekarang tidak lagi ya, menasihati anaknya, tidak mau juga dinasihati. Apa dengan bahasa Pak Haji, hati yang tu la tatutui maka tadanga ada yang kecil lain kan. Itu bahasa Pak Yuliar itu. Pak Haji Rasyid, Pak Razi kan. Dengarlah orang tua-tua dulu ngomong hati yang tu la tatutui, ya kan? Itu tu bahasa tinggi apa sih? Kalau la tatutui hati ni mbak ana nambana kadang kecil ndak kata danga dia ngana. Bahasa apa tu, Bu? Dah ngerti Pak Haji tu kan? Hati yang tu lah tutup. Maka buka lah dikit hati yang tu kan? Jadi apa? Seorang ibu tua menasihati seorang anak yang berkali-kali tidak juga sadar-sadar kan itu ya? Maka kenapa orang tidak juga sadar-sadar? Hati yang lah tertutup. Pergilah ke masjid. Lu kuat kau dah. Artinya agar hati terbuka, pergilah ke masjid. Itu lihat sekalian. Itu benar dalam Al-Quran tu. Jadi orang yang dia pertama, ya ditutup oleh Allah pendengarannya, ditutup oleh Allah hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Yang keempat, dan dijadikan oleh Allah penglihatannya itu tertutup. Tertutup apa? Tertutup melihat yang benar, tertutup melihat yang baik. Kan kalau tertutup melihat yang baik sudah susah misalnya. Apapun bunyi ceramah, bagaimanapun bunyi tausiah, apapun baiknya cerita, tidak didengarnya lagi. Kan itu lagi. Pokoknya terjadi apa-apa kan. Coba lihat, contohnya coba lihat. Orang Israel itu lah tertutup hatinya itu kan. Kita aja melihat ngeri begini. Secara kemanusiaan ya, saudara-saudara kita ngeri kita. Tapi yang Israel terkutuk itu tidak apa-apanya. Apanya yang sudah tertutup? Pendengarannya sudah tertutup, penglihatannya sudah tertutup, mata hatinya sudah tertutup, dia sudah sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Apalagi lah mati presidennya, kemarin mati lagi satu, masih dia. Apanya? Kenapa? Tertutup hatinya. Berapa empat? Dia 5 Bu sekalian. Yang kelima, faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi petunjuk hidayah selain dari Allah? Artinya apa? Dia sudah terjauh dari hidayah Allah. Padahal hidayah Allah itu adalah harapan kita dan permintaan kita yang rutin kepada Allah sepanjang hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kan tak saya tambah-tambah Ibu Cuma yang agak panjang-panjang ilah tadi apa, hawa tadi apa, ittakhadha tadi apa. Jadi 4 kata aja. Ittakhadha menjadikan. Jadi dalam perjalanan hidup ini orang sudah mempertuhankan hawa nafsunya. Dan contoh-contohnya kita buat. Risikonya apa? 5. Sesat, ya. Pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup, mata hatinya tertutup, dan dia tidak dapat hidayah. Kalau tidak mendapat hidayah, maka dia akan sengsara dalam hidup ini. Ditutup oleh Allah juga dengan kata-kata pertanyaan. Afala tazakkarun?
Tidaklah ya. Ayat Al-Quran ini luar biasa kalau ditafsirkan. Afala tazakkarun. Itu yang saya ceritakan dari awal, kata Allah. Apakah itu tidak bisa juga jadi peringatan dan pelajaran untukmu? Bagaimana caranya lagi saya nak ngajar kamu? Kan itu caranya lagi deh. Kalau bahasanya. Macam mana nak ngajar kamu ini? Afala tazakkarun? Sebetulnya, apa yang saya katakan harus jadi pelajaran bagi kamu. Jadi, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah, jangan kita termasuk ayat ini. Sebetulnya, bisa dikaitkan lagi oleh ayat yang sesudahnya, tapi nanti jam 10 sudahnya waktu kita, bapak sekalian. Ya, hanya satu ayat. Ini pun juga saya tafsirkan dengan apa? Jadi ayat Al-Quran itu bisa diperluas dan juga diperkuat oleh makna-makna ayat yang lain. Dan kita tidak boleh menafsirkan ayat itu juga dengan akal dan logika semata. Ya, kita tidak boleh. Kita boleh mengumpamakannya dengan logika dan semata. Tapi menafsirkannya harus dengan ayat dengan tujuan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dirujuk kembali surat Al-Jasiyah ayat 23. Dan ini bisa mengena dengan kehidupan kita posisi apapun kita berada. Posisi apapun. Ya. Posisi apa? Apakah dia seorang laki-laki, apakah dia seorang perempuan, apakah dia seorang suami, apakah dia seorang istri, apakah dia seorang pegawai, apakah dia seorang bos, apakah dia seorang masuk di sini. Karena bisa saja orang yang tabinya diperkuda atau dipengaruhi atau didorong atau dibawa hanyut oleh hawa nafsunya, kalau dia tidak cepat-cepat memintasinya dengan akal dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan Allah. Rasa itu dulu, adalah lewat Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya banyak mohon maaf. Terakhir, nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.